siapkan dulu alat tulisnya, bukunya. Ada? Karena hari ini kita akan diskusi kelompok dan pembagian kelompoknya seperti ibu yang sudah tetapkan ya. Dan kalian dalam keadaan duduk dengan teman kelompoknya masing-masing. Ya. Oke. Dan siap belajar hari ini? Siap. Yes. Baik, anak-anakku sekalian. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian iman kepada malaikat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian kita lanjut dengan nama-nama malaikat dan sifat-sifatnya ya. Kemudian di pertemuan yang ketiga kita belajar tentang siapa yang ingat pertemuan kemarin? Kita belajar tentang apa? Malaikat dan tugas-tugasnya. Ada apa lagi? Sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat. Apa lagi? Yang terakhir kita pelajari perbedaan manusia, jin, dan malaikat. Oke, bagus. Perbedaan manusia, jin, dan malaikat. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah pertemuan berikutnya dan kita akan masuk kepada perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah pelajari semua seluk-beluknya pengertian malaikat, tugas dan sifat-sifat malaikat, kemudian perbedaan malaikat, manusia dan jin. Itu apa perilaku yang mencerminkan orang beriman kepada malaikat? Seperti apa perilakunya orang yang mencerminkan iman kepada malaikat? Ya, angkat tangan. Coba, Satya. Coba. Oke, rajin, sholat. Kaisar? Berbuat baik. Berbuat baik, bagus. Terus ada apa? Naya? Rajin membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian atau kita semua yang belajar hari ini harus dapat menunjukkan perilaku sehari-hari yang mencerminkan iman kepada malaikat seperti jujur, amanah, dan berbuat baik kepada sesama. Nah, anak-anak sekalian, hari ini itu kita akan menggunakan model pembelajaran TIPEK yang berbasis teknologi pedagogikal dan dipadukan dengan PJBL yang berbasis Project Based Learning. Nah, anak-anak sekalian, ibu tadi sudah menyiapkan laptop di hadapan kalian semua sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mengerjakan proyek yang ibu berikan, maka di awal pembelajaran, setelah mengetahui tujuan pembelajaran ini, maka ibu akan mengecek pengetahuan awal kalian melalui aplikasi game edukasi atau yang seperti kita gunakan di pertemuan yang lalu, yaitu Eduka Play. Nah, coba kita perhatikan dan ibu akan mengirim linknya seperti biasa ya. Fajar, silahkan dimainkan. Bagaimana kita? Oke, untuk kita coba langsung ke depan. Langsung dimainkan di depan saja. Kita langsung diklik sini. Oke. Coba langsung di poinnya. Tes asesmen awal belajar. Oke. Lanjut. Kita tunggu ya. Nah, apa yang harus diyakini oleh orang yang beriman kepada malaikat? Silakan. Oke, good job. Next. Sikap apa yang Oke, langsung di screenshot ya. Oke, kita mulai ya. Udah 80, Sheryl dapat 100. Kemudian siapa lagi nih? Sheryl, ada siapa nih? Naya. Dapat berapa Naya? 80 Bu. 80. Oke, bagus. Tugas kalian hari ini adalah memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan pesan keimanan secara kreatif. Nah, anak-anak sekalian, yang harus kalian lakukan hari ini adalah membuat proyek berbasis teknologi. Nah, kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kalian menggunakan sebuah proyek dengan menempel atau menyepin ya.
dalam bertindak. Nah, silakan kreativitas memberikan judul poster yang kalian gunakan. Silakan kreativitas dalam memberikan judul. Membawa wahyu kepada para nabi. Ya, terus menyampaikan informasi yang valid dan tidak menyebarkan berita bohong ataupun hoax. Membantu teman memahami pelajaran atau memberikan nasihat yang membangun inspirasi. Apa inspirasi yang bisa kalian sampaikan berdasarkan hadis dan atau dalil? Apa itu? Coba. Coba Natasha. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Baik teman-teman. Jadi Bu coba perjelas ya yang disampaikan di sini ya. Tema kelompok satu itu mengambil dari pelajaran malaikat Jibril yang menyampaikan kebaikan. Nah ini ada hadis, baik. Dari kelompok 2, bagaimana menurut kalian hasil persentase dari kelompok? Besar. Hasil presentasinya cukup menarik dan kreatif. Bagus. Ya kan, kreatif kan? Ini sudah sangat bagus, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 sudah anak-anakku sekalian dari 3 kelompok hasilnya alhamdulillah sangat luar biasa, kreatif dan menarik untuk dibaca ya. Serta pesan-pesannya juga membuat dan sangat pas dengan perilaku yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian setelah mendesain ini bagaimana perasaan kalian? Senang? Suka? Dan sudah bisa mengaplikasikan apa yang kalian pelajari dalam kehidupan sehari-hari? Sudah ya. Jadi tadi disampaikan sebaik-baik manusia adalah apa? Paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi setelah 7 disampaikan, sekecil zarah pun amal kita akan tetap dicatat oleh malaikat. Siapa tadi? Raqib dan Atid. Baik teman-temanku sekalian, hasil dari pembelajaran kita hari ini sangat luar biasa. Hasil dari karya kalian yang kalian presentasikan. Selanjutnya, sebelum menutup proses pembelajaran, Ibu sudah menilai hasil kelompok kalian dan semuanya alhamdulillah sangat memuaskan. Nah, sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Nah, dari yang kalian pelajari hari ini, apa yang kira-kira yang harus kalian perbaiki dalam kehidupan kalian setelah mempelajari materi ini?
berbagi kepada yang membutuhkan dan memanfaatkan rezeki dengan bijak. Dengan meneladani malaikat Mikail, kita diajarkan untuk selalu peduli terhadap sesama dan menjadi manusia yang bermanfaat. Oke, bagus. Kemudian selanjutnya kelompok Malaikat Raqib dan Atid menjaga semua amal manusia, baik maupun buruk. Perilaku yang menjadikan iman kepada malaikat ini adalah selalu berusaha melakukan kebaikan, menjauhi keburukan, dan memperbaiki kesalahan dengan menyadari bahwa setiap tindakan kalian. Selepas kalian belajar materi ini, maka ibu berharap kalian lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, lebih jujur, dan menyampaikan informasi yang sesuai ya, dan tidak mengada-ngada. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Iya, Bu. Oke, Masya Allah luar biasa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan sebelum kita akhiri proses pembelajaran kita, seperti biasa, Ibu akan mengecek dan mereview hasil belajar kalian dengan menggunakan game Educa Play. Seperti biasa, Ibu akan kirim sebagai asesmen akhir proses pembelajaran kita. Ibu akan memberikan sebuah game untuk mengukur proses pembelajaran kita, keberhasilan kalian belajar hari ini. Mudah-mudahan nilainya lebih baik dari yang tadi ya di asesmen awal. Silahkan tafadhol masykurah. Silahkan dikerjakan yang link yang tadi Ibu kirim. Ya. Silakan hasilnya di screenshot ya, kemudian dikirim ke WA Ibu. Kita cek sebentar hasilnya. Ini ada Ulfa, Ulfa dapat 100. Tadi dapat berapa Ulfa? 80. Ya, setelah belajar dapat 100. Ya, bagus. Ada lagi? Oke, ada Fahrul. Fahrul tadi sebelum belajar dapat berapa? 100. Oh, 100. Sudah belajar dapat 100 lagi ya. Oke, terus. Apa nih? Zakia. Zakia dapat 100. Oke, next. Siapa lagi? Naya. Alif. Oke, saya lihat ini nilainya lumayan semua ya. 100.